berdoa bersama-sama untuk mohon kemudahan dan kelancaran kepada Allah dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelumnya Ibu akan mempresentasi kalian dulu ya. Apakah hadir semua hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, silakan rapikan pakaian dan tempat duduk agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan nyaman dan lancar. Sudah dirapikan? Sudah. Nah, hadap ke depan semuanya. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Bagus semangatnya. Semuanya sudah belajar ya di rumah? Sudah. Ya. Seperti dalam kata Imam Syafi'i bahwasanya barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi belajar adalah wajib, harus rajin belajar. Kemudian Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan fungsi Al-Quran dan fungsi hadis. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membedakan fungsi Al-Quran dan fungsi hadis. Ya, minggu kemarin sudah belajar tentang apa ya? Masih ingat? Pengertian Al-Quran dan pengertian hadis. Ibu akan mengulas sedikit ya, agar lebih paham. Ya, pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata secara istilah Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah. Kemudian pengertian hadis secara bahasa berasal dari kata hadasa, yang berarti apa? Baru, peristiwa, mudah, perkataan, dan cerita. Kemudian secara istilah hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan Rasulullah SAW. Penetapan Rasulullah bisa disebut dengan takrir. Bagus. Ya, silakan yang belum nulis minggu kemarin bisa ditulis dulu ya. Sudah tulisnya? Materi hari ini Ibu akan membahas tentang fungsi Al-Quran dan fungsi hadis. Setelah mempelajari pengertiannya, kita juga harus mempelajari tentang fungsi keduanya. Fungsi Al-Quran. Coba buka halaman 6. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran yang pertama. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diterima oleh akal. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia. Ya. Kemudian yang keempat, Al-Quran sebagai pengontrol dan pengoreksi ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu kitab sebelumnya apa saja? Injil, Zabur, Taurat. Ya, selanjutnya fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, memerintahkan
rinci ayat Al-Quran yang global. Global di sini umum. Kemudian yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, fungsi hadis, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Ya, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai ya. Ya, Ibu akan mengulas sedikit ya tadi materinya. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Yang hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Tunjuk hidup manusia. Petunjuk, terus konfirmasi dan informasi. Terus pengontrol. Perinci. Pembatas. Kemudian menetapkan. Ya, silahkan ya ditulis ya. Sudah selesai? Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sebagai penilaian tingkat kepemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan soal pada halaman 7. Kerjakan di rumah ya dengan sungguh-sungguh. Iya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.